wabarakatuh. Haji Wada, perpisahan Rasulullah dengan umatnya. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Setiap kisah ada penutupnya. Manusia datang, kemudian mereka pergi. Awalnya mereka mengucapkan salam pertemuan, lalu kemudian mereka berlalu dengan perpisahan. Hal demikian terjadi pada setiap orang, tidak terkecuali Nabi kita Muhammad SAW. Beliau datang dengan risalah dari sisi Rabb-Nya. Setelah sempurna apa yang diperintahkan kepada beliau, saat itulah beliau kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup Nabi SAW, salah satu momen besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya adalah peristiwa Haji Wada, haji perpisahan. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan sebagian buah dari dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau berpulang ke Rafiqul A'la, beliau diperlihatkan hampir semua wilayah di Jazirah Arab telah menerima cahaya Islam. Orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Allah. Agama Islam telah kokoh. Bendera-bendera tauhid telah berkibar di berbagai tempat, dan Mekah telah kembali kepada hakikatnya, di mana Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Tanda wafat Nabi sebagai peringan musibah pada akhir tahun 10 Hijriah, tampaklah beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa ajal Rasulullah SAW telah dekat. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Dengan tanda-tanda tersebut, mereka bisa mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima suatu musibah berat yang akan menimpa mereka, karena tidak ada musibah yang lebih berat bagi para sahabat melebihi musibah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Di antara tenda-tenda tersebut adalah ditaklukkannya kota Mekah, masuk Islamnya tokoh-tokoh Bani Saqif, kedatangan delegasi dan utusan negara-negara non-Islam menuju Madinah untuk memeluk Islam, dan lain-lain. Ini beberapa tanda yang menunjukkan sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Imam An-Nasai meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahwa Ibnu Abbas mengatakan tentang surat An-Nasyr ini, ketika diturunkan, surat An-Nasyr mengabarkan wafatnya Rasulullah SAW. Maka beliau lebih meningkatkan ketekunan dalam urusan akhirat. Tafsir An-Nasai. Sebelumnya, pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW beritikaf selang 20 hari. Padahal ditahan-tahan sebelumnya, beliau hanya melakukannya 10 hari saja. Saat itikaf adalah saat di mana seseorang menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan mengurangi interaksi dengan orang di sekitarnya. Ini merupakan pembelajaran dan persiapan bagi para sahabat. Beliau mengurangi dan sedikit berinteraksi dengan mereka, sebelum nanti beliau akan meninggalkan mereka selamanya. Demikian juga di bulan Ramadan di tahun tersebut, Jibril yang biasanya menyimak bacaan Al-Quran Nabi SAW 1 kali khatam. Jibril alaihissalam menyimak Al-Quran yang dibacakan Nabi sekali pada setiap tahunnya. Dan pada tahun wafatnya Nabi, Jibril menyimaknya 2 kali. Muttafaqun alaihi. Nabi SAW juga berpesan kepada Muadz bin Jabal yang beliau utus ke Yaman. Beliau bersabda, "Wahai Muadz, sesungguhnya engkau mungkin tidak bertemu aku lagi setelah tahun ini, dan mungkin saja engkau akan melewati masjidku ini dan kuburanku ini." Maka Muadz pun menangis takut berpisah dengan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi SAW mempersiapkan diri untuk menunaikan haji yang pertama, sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dicatat sejarah dengan istilah Haji Wada. Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Jamaah haji pada tahun itu berjumlah lebih dari 100.000 orang. Bahkan lebih, haji Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah saat bulan Zulqa'dah
Tersisa 4 hari lagi. Beliau berangkat setelah menunaikan salat zuhur dan sampai di Zul Hulaifah sebelum Asyar. Di tempat itu, beliau menunaikan salat Asyar dengan kasyar, kemudian mengenakan pakaian ihram. Setelah menempuh 8 hari perjalanan, sampailah Rasulullah SAW di tanah kelahirannya, tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau bertawaf di Ka'bah. Setelah itu sa'i antara Syafa dan Marwah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 10 hari, Nabi SAW berangkat menuju Mina. Beliau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di sana. Kemudian bermalam di Mina dan menunaikan salat subuh juga di tempat itu. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser, condong ke barat, beliau SAW mulai memberikan khutbah, dan tempat di mana beliau berkhutbah dibangun sebuah masjid pada pertengahan abad kedua Hijriah oleh penguasa Abbasiyah dan diberi nama Masjid Namira. Di akhir khutbahnya, Nabi SAW bersabda, "Kalian akan ditanya tentangku. Apakah yang akan kalian katakan?" Jawab para sahabat, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasihati." Maka ia berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit. Lalu ia balikkan ke manusia, "Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah." Sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Masjid Namira saat hari Arafah. Setelah beliau berkhutbah, Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu." Quran Surah Al-Maidah 3. Pada saat turun ayat tersebut, Umar bin Khattab pun menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis?" Umar menjawab, "Sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan." Dari ayat tersebut, Umar merasakan bahwa ajal Nabi SAW telah dekat. Apabila syariat telah sempurna, amanat wahyu pun akan terputus. Jika wahyu telah terputus, maka tiba saatnya Rasulullah SAW kembali ke haribaan Rabbnya Jalla wa'ala. Dan itulah kekurangan yang dimaksud Umar, yakni kehilangan Nabi SAW. Dari sini juga kita mengetahui keagungan kota Mekah. Di sanalah syariat yang suci ini dimulai, dan di sana pula syariat disempurnakan. Dalam kesempatan lainnya, di Mina, Nabi SAW kembali berkhutbah. Sesungguhnya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadal Akhir dan Syaban. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau bersabda, "Bulan apa ini?" Kami, para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau diam sampai kami mengira beliau akan mengganti nama bulan ini. Lalu beliau kembali bersabda, "Bukankah ini bulan Zulhijjah?" Para sahabat menjawab, "Betul." Beliau melanjutkan, "Negeri apa ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau kembali diam sampai kami mengira beliau akan mengganti nama tempat ini. Lalu beliau bersabda, "Bukankah ini negeri Al-Haram?" Kami menjawab, "Iya, ini tanah haram." Beliau melanjutkan, "Lalu hari apa ini?" Kami, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau kembali diam sampai kami mengira beliau akan mengganti nama hari ini. Lalu beliau bersabda, "Bukankah ini hari Nar menyembelih kurban?" Kami menjawab, "Iya, ini hari Nar." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya darah dan harta kalian haram seperti sucinya hari kalian ini di negeri kalian ini dan di bulan
kalian ini sampai hari di mana kalian berjumpa dengan Rob kalian. Bukankah aku telah menyampaikan?" Para sahabat menjawab, "Iya, Anda telah menyampaikan. Maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Janganlah kalian kembali kufur sepeninggalanku." Sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. Setelah khutbah ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencukur rambutnya, kemudian menunggangi kendaraannya berangkat menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan salat zuhur di Mekah. Di sana beliau meminum air Zam-Zam. Setelah itu, kembali lagi ke Mina dan bermalam di sana pada tanggal 11 Zulhijjah. Saat matahari mulai tergelincir ke barat, beliau menuju Jamarat untuk melempar jumrah, dan di sana beliau kembali berkhutbah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Nadra, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa Rob kalian itu satu, dan Bapa kalian juga satu. Dan ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam non-Arab. Tidak pula orang ajam atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah, kecuali atas dasar ketakwaan." Kemudian beliau bertanya, "Bukankah aku telah menyampaikan?" Para sahabat menjawab, "Rasulullah telah menyampaikan." Setelah itu, beliau mengingatkan kembali tentang haramnya mengganggu harta, menumpahkan darah, dan menciderai kehormatan. Lalu memerintahkan para sahabat untuk menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Mina di hari Tasyrik yang ketiga. Setelah itu menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Kemudian beliau langsung berangkat menuju Madinah, dan berakhirlah prosesi haji yang beliau lakukan. Inilah momen terbesar berkumpulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya untuk terakhir kalinya. Beliau mengulang-ulang ucapan, "Bukankah aku telah menyampaikan?" Persaksian dari umatnya sendiri bahwa beliau telah menyampaikan risalah yang telah Allah amanahkan kepada beliau, sekaligus sebagai pertanda sudah dekatnya ajal beliau. Kurang lebih 3 bulan kemudian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan dunia fana ini menuju Rabbnya. Beliau berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan amanah, menasihati umat, dan telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa syahbihi wasalam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Wassalam.